warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya Trihayuni Syardi dengan NIM 2018-1014 akan mempresentasikan tentang tutorial olah data panel menggunakan persamaan simultan dengan eViews. Jadi sekarang kita menggunakan data panel. Nah, sebelumnya di sini saya bersama dengan dosen Pak Alpon, yaitu pada mata kuliah Statistik Multivariat untuk jurusan Magister Ilmu Ekonomi UNP 2020. Nah, sebelumnya kita lihat dulu apa sih itu persamaan simultan. Persamaan simultan adalah model yang memiliki lebih dari satu persamaan yang saling terkait, di mana variabel dependen pada suatu persamaan dapat juga bertindak sebagai variabel independen pada persamaan yang lain. Nah, oleh karena itu di sini bukan lagi menggunakan variabel dependen dan independen, tapi namanya variabel endogen dan predetermin. Jadi yang variabel predetermin ini adalah variabel eksogen. Nah, kemudian contoh kasusnya adalah seorang peneliti ingin mengetahui tentang analisis pembangunan ekonomi dan kualitas lingkungan di Pulau Sumatera. Jadi di sini dia menganalisis dua variabel endogennya, yaitu variabel pembangunan ekonomi dan variabel kualitas lingkungannya. Nah, inilah kerangka konseptualnya. Jadi di mana Y1-nya adalah pembangunan ekonomi, kemudian dia juga meneliti kualitas lingkungan Y2. Di mana antara Y1 dengan Y2 ini diduga ada saling mempengaruhi. Nah, kemudian variabel-variabel X1-nya atau variabel eksogennya itu adalah konsumsi X1, belanja pemerintah X2, keterbukaan ekonomi X3, dan industri adalah X4. Nah, jadi ini semua akan saling mempengaruhi, di mana X1 dan X2 dia mempengaruhi Y1, dan X3 dan X4 akan mempengaruhi Y2. Namun Y1 dengan Y2 itu diduga akan saling mempengaruhi. Nah, inilah bentuk persamaan yang kita duga, yaitu yang dimana Y1 itu akan ada Y2-nya X1, X2. Kemudian Y2 itu ada Y1, X3, dan X4. Dimana untuk persamaan kualitas lingkungan, jadi kalau yang kita akan mencirikan apakah dia menggunakan 2 SAS atau tidak, itu dengan melihat yaitu bagaimana K dikurangkannya besar dari M dikurang 1. K itu adalah jumlah semua variabel oksogen dalam model ini, di mana ada 4 variabel oksogen, yaitu X1, X2, X3, dan X4. Kemudian yang K kecil itu adalah variabel eksogen yang hanya mempengaruhi persamaan itu aja, di mana ada 2 di masing-masing persamaan. Kemudian M adalah variabel endogennya, di mana dalam model ini yaitu ada 2 variabel endogennya. Berarti 4 dikurang 2 itu lebih besar daripada 2 dikurang 1. Makanya kita menggunakan estimasi dengan 2 SLS atau over identified. Begitupun dengan pembangunan ekonomi juga lebih besar, sehingga dia juga over identified dengan menggunakan 2 SLS. Nah, untuk itu kita langsung saja bagaimana cara mengolahnya dengan menggunakan eViews. A few moments later. Ini adalah eViews kita. Nah, makanya kita sekarang, ini adalah data kita, data Y1 sampai dengan X4 kita. Jadi sekarang kita buka di eViews, File, New, Work File. Kemudian, ini karena dia adalah data panel, maka kita ambil Balance Panel. Di mana start date-nya kita lihat lagi di Excel-nya, yaitu dari tahun 2015 sampai 2018. 2015 sampai 2018. Kemudian jumlah dari cross sectionnya kita lihat lagi, ini ada berapa? 1, 2, 3, ada 10 sampel. Nah, di sini kita bikin 10. Nah, oke. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan persamaan simultan. Akan kita masukin dulu datanya, yaitu empty group. Kita tinggal copy-in aja. Kemudian kita akan mengolahnya dengan menggunakan persamaan, quick, kemudian estimate question. Nah, di sini seperti yang dijelaskan tadi bahwa kita ada dua variabel endogen, di mana yaitu Y1 dengan Y2. Sekarang kita akan membuat dulu persamaan simultan untuk Y1, di mana Y1 C kemudian Y2 dipengaruhi oleh X1 dengan X2.
Yaitu karena dia menggunakan tadi itu dia 2 SLS, kita ambil di sini two stack least square TSLS. Nah, di sini kemudian akan ada instrumen di sini. Nah, instrumennya ini adalah variabel eksogennya, yaitu X1, X2, X3, dan X4, variabel eksogennya. Kemudian kita okekan. Nah, ini adalah persamaan simultan 1. Kita freeze, kita namekan simultan 1. Kemudian kita tidak boleh pakai spasi, simultan 1. Nah, kemudian kita akan mengestimasi lagi, estimate, di mana kita akan membuat persamaan yang kedua yaitu Y2, kemudian ini adalah Y1, dan ini adalah X3, X4. Dan ini tetap 2SLS, kemudian instrumennya adalah tetap pakai variabel eksogennya S1, S2, S3, dan S4. Nah, ini kita freeze lagi. Kita name simultan 2. Nah, jadi itu untuk panelnya. Selanjutnya akan diinterpretasikan. Nah, ini interpretasinya. Yang pertama, persamaan simultan pembangunan ekonomi, di mana di sini kita lihat ya bahwa dia adalah Y1, kemudian Y2, X1 dan X2. Kita lihat dulu ada R square-nya. R square-nya di sini 99,64% mempengaruhi. Berarti semua varian dari X1, X2 dan Y2 itu ada dalam model ini. Dan sisanya yang sangat kecil dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada di sini. Kemudian kita lihat lagi dari probability nilai J statistiknya. Di sini 0,00 yang artinya secara umum mereka bertiga ini sama-sama mempengaruhi Y1. Nah, kemudian berikut yang lagi kita lihat dari masing-masing variabelnya. Yang pertama variabel Y2. Variabel Y2 kita lihat nilai probability-nya ternyata besar dari 0,05 yang artinya ternyata variabel kualitas lingkungan itu tidak berpengaruh signifikan terhadap pembangunan ekonomi. Kemudian kita lihat variabel X1, di sini probability-nya kecil dari 0,05, berarti variabel X1 atau konsumsi berpengaruh signifikan terhadap pembangunan ekonomi. Kemudian variabel X2 atau belanja pemerintah, kita lihat dari sini nilai probability-nya 0,00 yang kecil dari 0,05, berarti artinya belanja pemerintah itu signifikan mempengaruhi pembangunan ekonomi. Nah, selanjutnya dari persamaan simultan kualitas lingkungan, yaitu kita lihat dari nilai R square-nya dulu. R square-nya ternyata 72,65%. Dari model ini terdapat varian ada kontribusi dari masing-masing variabel Y1, X3, dan X4. Dan sisanya ada dari variabel lain yang tidak ada dalam model ini. Kemudian kita lihat dari nilai ini. Dari nilai masing-masing X1, X2, X3, dan X4 serta Y1-nya. Nah, di sini variabel Y1-nya ternyata probability-nya 0,94, yaitu besar dari 0,05. Berarti artinya Y1 tidak signifikan mempengaruhi Y2. Kemudian X3 itu 0,0025, kecil dari 0,05. Berarti X3 ini signifikan mempengaruhi kualitas lingkungan, yaitu X3 adalah keterbukaan ekonomi. Nah, kemudian X4 yaitu industrialisasi. Ternyata dia probability-nya besar dari 0,05 dan artinya dia juga tidak signifikan mempengaruhi kualitas lingkungan. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa antara variabel Y1 dan Y2 ternyata sama-sama tidak saling mempengaruhi. Jadi antara kualitas lingkungan dan pembangunan ekonomi tidak sama-sama saling mempengaruhi. Nah, demikianlah presentasi saya hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ada saran atau kritik, boleh silakan email ke trihayuni@gmail.com. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.